Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2924 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 12. Di bawah perikop naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan ini menceritakan tentang apa yang terjadi, yaitu terjadi peperangan di surga. Saudara, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini, ayat 7 sampai ayat 9, ini menceritakan tentang naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis, dikalahkan. Amin. Dikalahkan oleh malaikat Mikael dan malaikat-malaikat Tuhan yang mengalahkan naga tua itu, saudara. Haleluya. Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, iblis itu kan tadinya memang malaikat yang melayani Allah. Karena ingin seperti Allah, ingin dipuji, ingin disembah sama seperti Allah, akhirnya dia memiliki kerinduan di dalam hatinya untuk menjadi sama seperti Allah yang ingin dipuja dan ingin disembah oleh ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia tahu motif dan modus semua manusia, bahkan malaikat. Apa yang ada di dalam hati, pikiran mereka, Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu, makanya iblis dibuang, dilemparkan ke dalam bumi.
Dan iblis itulah yang menggoda Hawa dan Adam untuk makan buah yang dilarang Tuhan untuk mereka makan. Yang menggoda siapa, saudara? Iblis itu. Si ular tua itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menggoda. Iblis kemudian menyesatkan. Setelah itu apa, saudara? Dia membinasakan. Bapak Ibu Saudara, dari dulu sampai sekarang, trik iblis itu sama. Dia mau menipu. Dia mau menyesatkan semua orang di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya iblis ada teman di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau manusia masuk ke dalam neraka, karena neraka diciptakan bukan untuk kita manusia, tapi untuk menghukum iblis. Tempat kita di sorga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, akan terjadi peperangan yang luar biasa besar. Tetapi ingat, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan itu, dikalahkan. Amin. Jangan mau digoda, jangan mau disesatkan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat Tuhan. Kita harus ikut Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara ikut Tuhan, saudara membaca kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka timbul iman yang kuat dalam kehidupanmu. Ketika terjadi peperangan melawan kuasa-kuasa jahat, saudara tetap teguh, tetap kuat berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus ada di pihak Kristus. Amin. Haleluya. Iblis sudah dikalahkan. Haleluya. Yang kedua, Kristus menang. Umat Tuhan mendapat keselamatan. Amin. Saudara lihat di ayat 10 dan ayat 11 di sana. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menang. Amin. Dan umat Tuhan yang percaya Yesus Kristus Tuhan, mereka mendapat keselamatan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan peneguhan penguatan kepada kita semua, bahwa memang selama kita ada dalam dunia, kita harus pikul salib. Kita menderita, kita difitnah, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dari pendakwa-pendakwa kita. Padahal kita tidak buat salah, kita hidup dalam kebenaran, tetapi ada saja hal-hal yang menuduh kita, yang membuat kita serba salah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan ini mau katakan kepada kita semua bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena Kristus telah menang, otomatis kita umat Tuhan turut mendapatkan kemenangan, yaitu keselamatan kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis itu dikalahkan oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba. Kalau kita mundur ke belakang, saudara, ketika bangsa Israel ada dalam perbudakan di Mesir, saudara, bangsa Israel itu diperintahkan untuk memberi tanda darah anak domba di setiap tiang pintu, di mana di dalamnya ada umat Tuhan, bangsa Israel.
rumah yang ada tanda darah itu tidak ditimpa tulah. Orang yang tinggal di dalam rumah di mana tiang pintunya ada tanda darah itu selamat dari tulah. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah diberi tanda darah anak domba itu. Amin. Sehingga kita tidak akan kena tulah. Kita mendapatkan keselamatan karena darah Yesus itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kalahkan mereka. Kuasa-kuasa kegelapan, iblis dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa kesaksian kita itu adalah senjata untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, yaitu iblis. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kesaksian kita itu menceritakan tentang kuasa Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita, yang menolong kita, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati kita. Kesaksian kita tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan kepada kita, itu menjadi senjata yang dapat mengalahkan kuasa-kuasa si iblis. Amin. Makanya saudara jangan malu bersaksi. Tapi hati-hati juga, ada orang yang bersaksi saudara, dia tidak memuliakan Tuhan. Dia hanya memuliakan dirinya karena, saya dapat berkat ini dan itu. Sehingga yang diceritakan adalah kemuliaan diri sendiri dari orang yang bersaksi itu. Saya mau katakan, itu bukan kesaksian yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Hati-hati saudara, kalau saudara bersaksi, ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupanmu. Kalau di dalam pelayanan kami, saudara, yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, saya sudah kasih tahu. Kalau bersaksi, bersaksilah orang-orang yang sudah saudara sampaikan Injil. Sudah berapa orang yang sudah mendengar Injil dari saudara. Itu yang harus kita ceritakan, karena kesaksian itu saudara adalah senjata kita orang percaya untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tahan-tahan, jangan malu saudara. Kalau Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupanmu, saudara sudah memberitakan kabar baik, ceritakan itu untuk memotivasi yang lain untuk bangkit, untuk melakukan hal yang sama seperti saudara. Amin. Jangan juga, hati-hati ya, jangan bersaksi untuk menyombongkan diri sendiri yang saudara bungkus dari kesaksian rohani saudara. Hati-hati, kesaksian kita harus sama seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Amin. Haleluya. Saudara, dalam peperangan di surga itu, Yesus Kristus keluar menjadi pemenang, dan otomatis umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, orang-orang percaya, saudara dan saya, diberikan keselamatan dari Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Dan benar, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yang ketiga saudara, surga bersukacita. Haleluya. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan, karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi ketika iblis dikalahkan, Kristus menang, surga bersukacita. Amin. Haleluya. Saudara, kita yang
mendapatkan kepastian keselamatan itu sudah seharusnya kita hidup dalam ucapan syukur, selalu bersukacita dalam segala hal. Memang mungkin di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada banyak sekali tantangan. Ya, karena iblis dibuang ke dalam bumi ini, makanya iblis menyerang orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Makanya saya bilang, saudara, kalau kita mengikut Yesus harus siap menderita. Mengikut Yesus, kalau saudara mengalami banyak pergumulan, penderitaan, itu menandakan saudara ada di jalan yang benar. Karena iblis nggak mau saudara diselamatkan. Makanya dia datang mencobai saudara dengan berbagai macam pencobaan untuk tujuannya menjatuhkan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kita harus kuat dalam Tuhan sampai pada akhirnya kita menerima keselamatan dari Tuhan dan mengalami sukacita selama-lamanya. Di surga tidak ada tangisan, air mata, penderitaan, sakit. Di sana tidak ada lagi kematian, yang ada kekekalan, bahagia selama-lamanya. Amin. Dan saya yakin dan percaya itu ada saudara dan saya di sana. Tempat kita di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini yang menceritakan tentang peperangan yang terjadi di surga. Yang pertama kita belajar bahwa iblis sudah dikalahkan. Yang kedua, Kristus menang. Umat Tuhan mendapat keselamatan kekal. Dan yang ketiga, yang terjadi, surga bersukacita selama-lamanya. Dan saya mau pastikan saudara dan saya ada di sana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.